Hai semuanya, kembali lagi di materi metodologi penelitian pendidikan matematika, khususnya tentang analisis dan interpretasi data kualitatif. Jika di episode yang lalu kita sudah belajar terkait bagaimana proses coding, kali ini kita akan mencoba menggali lebih lanjut bagaimana menggunakan kode untuk membangun deskripsi dan juga tema. Di dalam studi penelitian kualitatif, kita perlu menganalisis data untuk membentuk jawaban atas pertanyaan penelitian kita. Proses ini melibatkan pemeriksaan data secara terperinci untuk menggambarkan apa yang kita teliti dan mengembangkan tema atau kategori ide yang luas dari data tersebut. Menggambarkan dan mengembangkan tema dari data terdiri dari menjawab pertanyaan penelitian utama dan kemudian membentuk pemahaman mendalam tentang fenomena sentral melalui deskripsi dan pengembangan tematik. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait deskripsi dan tema pada podcast kali ini. Stay tune, jangan kemana-mana ya. Nah, bagaimana menggunakan kode untuk membangun deskripsi dan tema? Dalam menggambarkan dan mengembangkan tema, kita perlu menjawab pertanyaan penelitian utama, kemudian membentuk pemahaman mendalam tentang fenomena utama, serta melalui pengembangan deskripsi dan juga tematik. Meskipun tidak semua penelitian kualitatif mencakup deskripsi dan tema, tetapi semua penelitian menyertakan setidaknya tema. Dimulai dengan deskripsi, kita dapat mengeksplorasi apa yang dicapai dan juga bagaimana kita menggunakan eksplorasi tersebut. Kemudian, eksplorasi itu akan muncul di dalam laporan penelitian kita. Kita akan bahas satu persatu terkait deskripsi dan juga tema. Karena deskripsi adalah render rinci dari orang, tempat, atau peristiwa dalam pengaturan di penelitian kualitatif kita, maka lebih mudah untuk memulai analisis setelah pembacaan awal dan pengkodean data. Dalam beberapa bentuk desain penelitian kualitatif seperti etnografi misalnya, atau dalam studi kasus, peneliti memberikan deskripsi yang cukup besar dari pengaturan. Mengembangkan detail adalah penting, dan peneliti menganalisis data dari semua sumber, misalnya wawancara, pengamatan, dokumen, untuk membentuk potret individu atau peristiwa. Untuk menggambarkan seorang individu, analis kualitatif mungkin bertanya, seperti apa orang ini? Untuk menggambarkan suatu tempat, pertanyaan yang mungkin muncul adalah, seperti apa tempat ini? Dalam memberikan informasi terperinci, deskripsi dapat mengangkut pembaca ke situs penelitian atau membantu pembaca memvisualisasikan seseorang. Dibutuhkan pengalaman dan praktik untuk menggambarkan detail dalam suatu pengaturan. Ada beberapa tips dalam menuliskan deskripsi. Deskripsi luas ke sempit biasanya membantu pembaca memahami konteks atau tempat kejadian, memberikan kesan tempat nyata di mana suatu peristiwa terjadi. Berikutnya, peneliti juga bisa mencoba menggunakan detail yang jelas untuk membuat deskripsi. Selain itu, menuliskan suatu aksi juga perlu dideskripsikan dengan menggunakan kata kerja dan juga pengubah kata sifat yang berorientasikan gerakan. Peneliti juga tidak membuat interpretasi atau mengevaluasi dari situasi. Peneliti hanya bisa melaporkan fakta ketika mereka mendengarnya dari sumber data. Waktu juga sering digunakan untuk menggambarkan detail tentang kejadian spesifik dari suatu peristiwa. Deskripsi juga mencakup kutipan untuk memberikan penekanan dan realisme di dalam suatu laporan. Kutipan yang singkat, bahkan misalkan hanya satu kata, atau bisa juga panjang seperti frase pendek atau kalimat. Tetapi di dalam artikel jurnal yang singkat, peneliti perlu mempertimbangkan ruang yang tersedia untuk narasi dan juga menjaga kutipan menjadi sesingkat mungkin. Berikutnya adalah tema. Selain deskripsi, penggunaan tema adalah cara lain untuk menganalisis data kualitatif. Karena tema adalah kode yang sama yang dikumpulkan bersama untuk membentuk gagasan utama di dalam basis data. Tema tersebut membentuk elemen inti dalam analisis data kualitatif. Label yang biasanya digunakan tidak lebih dari 2 hingga 4 kata. Misalnya, pengelompokan siswa, pemilihan strategi, kesalahan prosedural, dan lain sebagainya yang bersesuaian dengan fokus atau pertanyaan penelitian. Melalui analisis data awal, kita dapat menemukan 30 hingga 50 kode yang diperoleh dari kutipan-kutipan. Dari kutipan-kutipan ini, kita dapat mengurangi kode tersebut menjadi
5 hingga 7 tema utama melalui proses reduksi. Biasanya peneliti mengidentifikasi menjadi 4 hal. Tema yang pertama yaitu tema biasa, yaitu tema yang mungkin akan ditemukan oleh peneliti. Berikutnya adalah tema tak terduga, yaitu tema yang mengejutkan dan tidak diharapkan muncul selama penelitian. Yang ketiga adalah tema yang sulit diklasifikasikan. Nah, tema ini mengandung ide-ide yang tidak mudah masuk ke dalam satu tema atau yang tumpang tindih dengan beberapa tema. Berikutnya adalah tema utama atau tema mayor dan juga tema minor. Tema yang mewakili ide-ide utama dan ide-ide sekunder dalam suatu basis data. Mungkin akan bermanfaat untuk memeriksa jenis tema apa yang muncul selama analisis data. Beberapa subjek bisa saja menyebutkan tema tersebut, sehingga peneliti memilihnya dan juga menggunakan kata-kata persis yang dipilih oleh subjek. Ada beberapa cara dalam mengembangkan tema. Pertama adalah menggunakan berbagai perspektif dari subjek atau partisipan. Istilah multiperspektif berarti kita memberikan beberapa sudut pandang dari individu dan sumber data yang berbeda sebagai bukti untuk suatu tema. Artinya, ketika kita memunculkan suatu tema, itu harus didukung oleh berbagai perspektif dari subjek yang kita teliti. Berikutnya adalah memeriksa tema, yaitu tema mayor, dan juga subtema atau tema minor. Selanjutnya, menemukan bukti yang bertentangan dengan tema. Bagian ini tidak termasuk satu elemen lebih lanjut dari pengembangan tema. Presentasi informasi yang realistis tidak hanya menghadirkan satu sisi atau sisi lainnya. Dalam upaya untuk menangkap kompleksitas situasi, peneliti kualitatif biasanya menganalisis data untuk bukti yang bertentangan. Bukti yang bertentangan adalah informasi yang tidak mendukung atau mengonfirmasi tema dan memberikan informasi yang bertentangan tentang suatu tema. Berikutnya, satu poin terakhir yang perlu diperhatikan tentang pengembangan tema adalah kita akan mencapai titik di mana tema yang dikembangkan sepenuhnya dan bukti baru tidak akan memberikan tema tambahan, atau dengan kata lain, data mengalami saturasi atau kejenuhan. Kejenuhan adalah titik di mana kita telah mengidentifikasi tema utama dan tidak ada informasi baru yang dapat ditambahkan ke daftar tema atau juga ke detail untuk tema yang ada. Ketika kita mencapai titik ini adalah penilaian subjektif, tetapi sebagian besar peneliti kualitatif menyadari kapan itu terjadi. Misalkan, ketika peneliti memanfaatkan wawancara ekstensif mereka dengan subjek, mereka juga perlu menemukan bukti melalui contoh dan juga kutipan spesifik untuk menggambarkan tema. Kemudian mereka kembali lagi ke transkripsi wawancara. Jika tidak ada informasi baru yang muncul selama membaca dan membaca ulang dari transkrip, maka mereka dapat menyimpulkan bahwa mereka telah mencapai kejenuhan pada tema ini. Pemeriksaan melalui peserta atau member checking juga dapat digunakan untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah menentukan tema ini secara memadai dan sudah mencapai titik jenuh. Ketika kita melihat banyak penelitian kualitatif yang berhenti pada pelaporan deskripsi dan tema, namun kita dapat menambahkan ketelitian dan juga memberikan wawasan tambahan ke dalam penelitian kita dengan meletakkan tema atau menghubungkannya. Salah satu cara adalah menggunakan tema bertingkat atau tema layering. Tema bertingkat ini dibangun berdasarkan ide tema besar dan kecil, tetapi mengatur tema menjadi lapisan-lapisan dari tema dasar sampai yang lebih canggih. Layering analysis atau sering juga disebut abstraksi urutan pertama dan kedua, berarti mewakili data menggunakan tingkat tema yang saling berhubungan. Kita akan bergelut dengan tema kecil dalam tema utama dan memasukkan tema utama ke dalam tema yang lebih luas. Keseluruhan analisis menjadi lebih dan lebih kompleks ketika peneliti bekerja ke atas, yaitu menuju tingkat abstraksi yang lebih luas. Jumlah lapisan dapat bervariasi dari 2 hingga 4 atau 5, dan mengenali lapisan ini akan membantu kita dalam memahami penggunaan tema dalam analisis kualitatif berlapis. Kita dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber, maka akan masuk ke dalam level 1 atau lapisan 1. Dan kemudian menganalisisnya untuk mengembangkan deskripsi peristiwa, yaitu masuk pada level 2 berupa kutipan-kutipan dari deskripsi. Dari uraian ini kita akan bisa membentuk beberapa tema, yaitu masuk pada level 3.
dan kemudian menggabungkan tema-tema ini ke dalam dua perspektif yang lebih luas dan masuk pada level 4. Untuk mengetahui bagaimana leveling atau layering ini bekerja, maka akan membantu kita melihat bagaimana peneliti mulai dengan detail dan bekerja sampai ke tema yang lebih umum di dalam analisis mereka. Berikutnya adalah tema keterhubungan atau interrelating themes. Tema yang saling terkait. Pendekatan analisis tematik yang kedua adalah dengan menghubungkan tema. Tema yang saling berhubungan berarti bahwa peneliti menghubungkan tema untuk menampilkan kronologi atau urutan peristiwa. Seperti ketika peneliti kualitatif menghasilkan suatu model teoritis dan juga konseptual. Misalkan di dalam teori pembelajaran andragogi, progresif, Vygotsky, humanis, dan pembelajaran sebagai penguatan. Di dalam teori ini kita bisa menemukan beberapa tema. Yang pertama adalah masyarakat yang terpinggirkan dan juga tidak produktif. Diperlukannya suatu kemampuan akademik, kemampuan personal, kemampuan sosial, dan juga keterampilan vokasional atau keahlian. Nah, dari tujuan ini akan muncul suatu pembelajaran berbasis model 4 pilar di dalam pendidikan. Dari pengembangan model pembelajaran ini akan diperlukan suatu sintaks, social system atau sistem sosial, prinsip reaksi, dan juga sistem-sistem pendukung. Nah, pada akhir maka muncullah suatu kompetensi dalam manajemen pekerjaan atau kewirausahaan yang berbasis pada barang-barang lokal yang berpotensi. Singkatnya, proses ini menampilkan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan di dalam proses mengembangkan suatu model pembelajaran yang berbasis 4 pilar pendidikan. Baik, begitulah secara singkat bagaimana menggunakan kode untuk membangun deskripsi dan tema. Baik, begitulah penjelasan secara ringkas terkait bagaimana kita menggunakan kode untuk membangun deskripsi dan tema. Pada episode berikutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait bagaimana merepresentasikan data dan juga melaporkan temuan untuk pertanyaan penelitian kita. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini, bisa sampaikan di kolom komen di bawah ya. Sampai jumpa di episode-episode lain yang akan datang. Terima kasih. Bye.